Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai serangan cyber dari entitas BSI. Sebelumnya perkenalkan, saya Novita Reski Anugrah dengan NIM 250430118. Saya Marsha Malina dengan NIM 250431138. Saya Nabila Pramadwita dengan NIM 250431146. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jaringan ATM hingga aplikasi atau mobile banking Bank Syariah Indonesia sejak Senin lalu mengalami gangguan. Menteri BUMN Erick Thohir pun memastikan gangguan tersebut terjadi karena adanya serangan yang mengakibatkan sistem down. Nah, di sini saya akan menyampaikan profil dari PT Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil penggabungan dari 3 bank syariah BUMN. Yang pertama itu PT Bank BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Nah, penggabungan ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 setelah mendapatkan izin dari OJK pada tanggal 27 Januari 2021 dengan tujuan untuk menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Nah, PT Bank Syariah Indonesia ini memiliki visi itu menjadi top 5 global Islamic bank, dan misinya yaitu yang pertama menyediakan akses solusi keuangan syariah, yang kedua menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham, dan yang terakhir itu menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Nah, pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia itu terdiri dari Bank Mandiri, itu persenannya kurang lebih 51,47%. Yang kedua itu Bank Negara Indonesia, persenannya itu kurang lebih 23,24%. Dan yang ketiga Bank Rakyat Indonesia, itu persenannya itu 15,38%. Dan yang terakhir itu pemegang saham publik, persenannya itu kurang lebih 9,91%. Nah, Bank Syariah Indonesia ini memiliki produk dan layanan jasa seperti yang pertama itu ada tabungan dan deposito, contohnya seperti tabungan BSI, BSI Deposito, BSI IB Hasanah, dan yang kedua itu pembiayaan, contohnya seperti KPR Syariah, pembiayaan kendaraan, modal kerja, dan yang ketiga itu investasi, contohnya seperti reksadana syariah dan investasi emas, dan yang keempat itu adalah layanan digital, contohnya seperti BSI Mobile, BSI Net, terus yang terakhir ada layanan internasional. Nah, PT Bank Syariah Indonesia ini memiliki aset kurang lebih 205,72 triliun dengan cabang lebih dari 1.100 cabang di seluruh Indonesia dan memiliki sekitar 2.500 ATM di seluruh Indonesia. Nah, PT Bank Syariah Indonesia ini memiliki manajemen puncaknya itu yang dipimpin oleh direktur utamanya itu Bapak Anggoro Eko Cahyo dan wakil direktur utamanya itu Bapak Bob Tiasika Ananta. Penyebab dan dugaan utama serangan cyber BSI. Berdasarkan keterangan ahli dan investigasi awal, ada 4 faktor penyebab serta modus yang diduga terjadi. Yang pertama ialah dugaan serangan ransomware atau malware. BSSN menyatakan bahwa insiden ini diduga karena serangan cyber berupa ransomware yang menyerang sistem inti BSI. Kelompok Lockbit mengklaim tanggung jawab dan mengancam akan membocorkan data jika tidak dihubungi. Nah, ransomware biasanya mengenkripsi data internal korban dan bisa mencuri data terlebih dahulu sebagai tebusan ganda. Dan yang kedua, gangguan sistem yang meluas dan durasi lama. Tidak hanya transaksi terganggu, tetapi sejumlah layanan penting bank seperti ATM, mobile banking, cek saldo mati beberapa hari berturut-turut. Ini lebih dari hanya maintenance biasa. Nah, durasi gangguan menjadi indikasi bahwa bukan sekedar gangguan kecil, tapi sesuatu yang serius, seperti malware yang masuk sistem, memblokir akses, menginfeksi sistem backup. Kemungkinan besar terdapat kelemahan pada backup data atau sistem pemulihan jika bank memiliki backup yang solid. Dampak semacam ini bisa lebih cepat dipulihkan. Dan yang ketiga,
Kelemahan sistem keamanan teknologi informasi dan sumber daya. Ahli keamanan cyber Dr. Pratama Persada menyebut bahwa sistem pertahanan cyber bank-bank di Indonesia tidak kuat. Penelitian menyebut bahwa BSI memiliki kewajiban mengamankan kerahasiaan, integritas, ketersediaan data. Namun dalam praktiknya terdapat infrastruktur terbatas, audit keamanan minimum, dan koordinasi eksternal yang belum maksimal. Regulasi seperti POJK nomor 38, POJK 03 2016 mengharuskan bank memiliki manajemen risiko teknologi informasi, rencana pemulihan bencana, dan uji coba rutin. Terindikasi belum optimal diterapkan dalam kasus ini. Dan yang keempat, potensi kebocoran data nasabah. Klaim kelompok hacker bahwa 1,5 terabyte data dicuri, mencakup 15 juta data nasabah dan pegawai. Bank menyatakan bahwa data nasabah aman dan klaim hacker oleh komisaris BSI disebut hoax, namun belum ada sampel data publik yang diverifikasi oleh hacker tersebut. Para ahli masih menunggu verifikasi. Jika benar terjadi pencurian, maka data bukan sekedar layanan bank yang lumpuh, tetapi juga risiko besar terhadap privasi dan kepercayaan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Nah, itulah 4 penyebab dan dugaan utama dari kasus serangan cyber Bank Syariah Indonesia. Serangan cyber terhadap BSI. Serangan cyber yang menimpa BSI pada Mei 2023 bukan hanya sekedar gangguan teknis biasa. Gangguan itu menimbulkan efek domino besar menyentuh aspek ekonomi, sosial, kepercayaan publik, bahkan regulasi nasional. Yang pertama yaitu dampak terhadap nasabah dan aktivitas ekonomi. Selama lebih dari 5 hari, nasabah seluruh Indonesia, terutama di Aceh, tidak bisa mengakses layanan perbankan seperti mobile banking, mesin ATM, transaksi transfer dan pembayaran, penarikan dan penyetoran tunai. Akibatnya banyak kegiatan ekonomi masyarakat langsung terhenti. Kedua, dampak terhadap kepercayaan publik dan reputasi BSI. Sektor perbankan berdiri di atas fondasi kepercayaan. Jika kepercayaan itu goyah, reputasi bank bisa menurun drastis. Kasus ini membuat banyak nasabah meragukan keamanan data mereka, takut saldo atau informasi pribadi bocor, bahkan berencana pindah ke bank lain. Di Aceh, situasinya lebih serius karena semua bank konvensional sudah tidak beroperasi akibat kanun lembaga keuangan syariah. Jadi, ketika BSI satu-satunya bank syariah justru lumpuh, masyarakat merasa tidak punya pilihan lain. Akibatnya, muncul tuntutan agar bank konvensional diizinkan kembali beroperasi di Aceh, sesuatu yang mencerminkan menurunnya keyakinan publik terhadap sistem perbankan syariah digital di daerah itu. Selain itu, isu pencurian data pribadi oleh kelompok hacker Lockbit menambah ketakutan masyarakat. Meski pihak BSI membantah kabar bahwa 15 juta data nasabah dan pegawai diklaim dicuri, tentu sangat meresahkan. Bagi dunia perbankan, kepercayaan adalah aset terbesar dan kasus ini menjadi tamparan keras betapa rentannya sektor keuangan jika sistem keamanannya terganggu. Yang ketiga, dampak terhadap keamanan data dan risiko kebocoran informasi. Serangan ransomware yang mengekskripsikan sistem berarti data internal bank dikunci dan tidak bisa diakses. Namun yang lebih berbahaya adalah jika peretas mencuri data terlebih dahulu sebelum mengunci sistem. Dari sisi keamanan data, ada risiko data pribadi nasabah seperti nama, alamat, nomor rekening, transaksi, dan informasi finansial bocor ke internet atau dark web. Jika data ini jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, bisa digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau phishing. Nasabah bisa menjadi korban kejahatan digital lanjutan seperti panggilan palsu atau akun e-commerce yang diretas. Artinya, dampak serangan tidak berhenti setelah sistem pulih, tetapi bisa terus berlanjut selama data pribadi tersebut tersebar di dunia maya. Yang keempat, dampak terhadap stabilitas sistem keuangan syariah. Bank Syariah Indonesia bukan sekedar bank biasa, ia adalah pilar utama sistem keuangan syariah nasional. Ketika BSI lumpuh, kepercayaan terhadap seluruh ekosistem keuangan syariah juga terguncang.
Banyak investor dan pelaku bisnis menjadi ragu untuk bertransaksi menggunakan sistem syariah digital. Lembaga keuangan syariah lainnya seperti koperasi, fintech syariah, hingga BMT juga terkena imbas psikologis karena dianggap tidak lebih aman dari bank besar sekalipun. Serangan ini menjadi pengingat bahwa keamanan cyber adalah bagian penting dari keuangan syariah yang berkelanjutan. Yang kelima, dampak terhadap regulasi dan pemerintahan. Kasus BSI membuka mata banyak pihak bahwa Indonesia masih lemah dalam perlindungan data pribadi dan kesiapan keamanan cyber. Beberapa implikasi pentingnya, pemerintah didesak segera membentuk lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tanpa lembaga ini, penegakan hukum atas kebocoran data sulit dilakukan. Badan Cyber dan Sandi Negara juga disorot karena anggarannya kecil dibandingkan beban tugasnya. Padahal lembaga ini bertanggung jawab atas keamanan cyber nasional terhadap sektor keuangan. Dari sisi hukum, serangan ini menimbulkan perdebatan. Apakah bank dapat dikenai tanggung jawab pidana koperasi jika terbukti lalai dalam melindungi data nasabah? Beberapa pakar hukum menyebut, jika terbukti lalai, maka bank bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dan diwajibkan memberi kompensasi finansial kepada nasabah. Yang keenam, dampak terhadap dunia kerja dan SDM perbankan. Serangan cyber seperti ini juga memperlihatkan bahwa SDM perbankan masih belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman digital. Banyak pegawai belum memahami pentingnya keamanan data dan cara mencegah kebocoran, misalnya lewat phishing. Sebagian ahli menyebut kemungkinan orang dalam menjadi pintu masuk peretasan, baik karena kelalaian atau faktor ekonomi. Kasus ini akhirnya mendorong banyak bank di Indonesia untuk memperkuat divisi keamanan TI atau CISO, melakukan pelatihan rutin keamanan digital, menerapkan standar internasional seperti ISO 27001, membuat sistem cadangan data yang lebih kuat. Yang terakhir, dampak sosial dan psikologis. Bagi masyarakat, kasus ini menimbulkan rasa cemas, tidak aman, dan kehilangan rasa percaya terhadap sistem digital. Banyak nasabah merasa khawatir uang mereka hilang, data mereka bocor, dan transaksi tidak bisa dilakukan tepat waktu dalam jangka panjang. Rasa trauma ini bisa membuat sebagian orang kembali ke sistem tunai yang justru berlawanan dengan arah transformasi ekonomi digital Indonesia. Selain itu, muncul juga perdebatan sosial dan politik, terutama di Aceh, antara pihak yang ingin tetap mempertahankan bank syariah dan pihak yang ingin mengembalikan bank konvensional demi kelancaran ekonomi daerah. Nah, langkah antisipasi dan pemulihan untuk kasus tersebut yaitu yang pertama, pemulihan layanan, di mana BSI bekerja sama dengan BSSN dan OJK untuk memulihkan layanan secara bertahap, dan di mana sebagian besar layanan akan kembali normal pada akhir Mei 2023. Yang kedua yaitu peningkatan keamanan sistem, contohnya seperti audit sistem, pembaharuan perangkat lunak, penguatan firewall, dan peningkatan protokol enkripsi yang dilakukan untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga yaitu edukasi dan pelatihan, di mana program edukasi bagi karyawan dan nasabah itu digelar untuk meningkatkan kesadaran akan keamanan cyber dan perlindungan data pribadi. Yang keempat itu ada kolaborasi dengan pihak yang berwenang. Koordinasi dengan pihak yang berwenang contohnya seperti BSSN, OJK, dan Bank Indonesia diperkuat untuk memastikan perlindungan data nasabah dan keamanan perbankan nasional. Nah, itulah kasus serangan cyber dari BSI. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.